Saat ngajak teman-temannya makan malam di restoran, Sam memamerkan cincin tunangan yang baru dia beli untuk pacarnya. Mereka duduk mengelilingi meja, dan dia menaruh cincinnya di atas meja. Sesaat kemudian, terjadi mati lampu, dan seisi ruangan jadi gelap gulita. Setelah lampunya menyala lagi, cincin itu sudah hilang. Dia pun menghubungi manajer restoran agar menanyai teman-temannya. Julie bilang, sebelum mati lampu, dia belum sempat melihat cincin itu. Ronnie menyanggah, dia cuma melihat kilaunya sesaat sebelum mati lampu. Miko bilang, dia lagi nyari-nyari ponselnya untuk menjepret cincin itu. Setelah mengamati mereka lekat-lekat, si manajer segera tahu pelakunya. Oke, coba deh cari tahu dalam 10 detik. Pelakunya, Julie. Saat mereka duduk, dia nggak pakai sarung tangan. Tapi setelah lampunya nyala, udah pakai aja tuh. Orang tua Lian berprofesi sebagai polisi. Mereka sedang menangani kasus berbahaya, sehingga meminta Liam agar merahasiakannya. 1 minggu kemudian, ibunya mengirimi pesan. Gini bunyinya. Nak, kami nggak apa-apa kok. Jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Uangnya udah kami transfer dengan total Rp517.108. Ada yang salah deh. Kemudian, Lian mengecek rekening banknya. Tapi, mana? Gak ada transferan uang tuh. Dia pun segera menghubungi polisi. Loh, kenapa? Waktumu 9 detik. Kamu perlu membalik kertasnya, biar angka 517.108 bisa terbaca bokis. Orang tua Lian baik-baik saja, dan mereka cuma mau berkomunikasi dengan anaknya pakai kode. Saat lagi enak-enaknya jalan santuy, Susie nemu uang 50 ribuan. Ada 3 orang yang lagi duduk di pinggir jalan. Penampilan mereka kelihatan lusuh. Nah, karena mau ngebantu salah satunya, Susie mulai menginterogasi mereka. Krishna bilang, saya perlu uang agar malam ini bisa berteduh. Kalau Anda mau menyisihkan sedikit, saya akan sangat berterima kasih. Johnny beralasan, Anda baik sekali. Saya nggak punya apa-apa dan nggak bisa lihat nih, karena saya buta. 50 ribu cukup kok buat beli makanan saya hari ini dan besok. Susan bilang, aku perlu uang untuk ngasih makan anjingku yang lagi kelaparan di rumah. Setelah mendengarkan ketiganya, Susie bisa tahu orang yang benar-benar memerlukan bantuannya. Waktumu 8 detik. Dia memberikan uangnya pada Krishna. Johnny pasti telah melihat uang 50 ribu tadi, jadi dia bisa menyebutkan jumlah persisnya. Padahal kan dia ngakunya buta. Sedangkan Susan, sepertinya dia nggak terlalu memerlukan bantuan Susie. Lagi pula, dia punya tempat tinggal. Maman adalah polisi yang lagi nyamar. Tersangkanya sedang bertukar koper di stasiun kereta. Dia terus mengikutinya sampai lama. Kemudian, targetnya ini memasuki gedung perusahaan besar. Karena ada banyak sekali petugas keamanan yang berjaga-jaga, Maman nggak akan bisa masuk ke situ. Saat menengok ke jendela gedung, Maman tahu kalau targetnya menuju ke lantai 10. Lalu, dia kembali ke mobilnya dan melihat 3 seragam. Seragam tukang listrik, seragam polisi, dan seragam pembersih jendela. Waktumu 7 detik untuk memilihkan Maman seragam. Tukang listrik perlu menunjukkan kartu identitas. Jadi, Maman akan dianggap sebagai penipu. Petugas polisi juga perlu menunjukkan kartu identitasnya. Nanti ketahuan dong status penyamarannya. Nah, kalau pembersih jendela, gak harus masuk gedung. Dia bisa manjat ke jendela, lalu pura-pura membersihkannya. Pada hari Senin tengah hari, Sarah menghubungi detektif Aldi setelah melihat sang suami pingsan di lantai rukannya. Sepulang belanja, Sarah masuk ke ruang kerjanya untuk mengecek. Barangkali dia sudah lapar. Wanita itu malah melihat suaminya sudah tak sadarkan diri. Ambulans pun segera datang dan membawanya ke rumah sakit. Tapi detektif Aldi melarang penghuni lain meninggalkan rumah.
Saat kejadian, ada 3 orang lain yang juga ada di rumah. Juru masak bilang, "Saya sibuk masak seharian kok, Pak. Nanti malam mereka mau mengadakan pesta makan malam, jadi saya sibuk." Kata si penjaga keamanan, "Saya lagi masang kamera CCTV agar malam ini semuanya aman terkendali." Pembersih rumah menjelaskan, "Saya sibuk bersih-bersih ruang tamu, area duduk, dan semua kamar mandi tamu agar saat pesta nanti semuanya sudah bersih, karena para tamu akan ada di dalam ruangan." Siapa yang berbohong? Waktu 6 detikmu dimulai dari sekarang. Penjaga keamanan, kamera yang dia pasang ada di luar, padahal pembersih rumahnya bilang pesta itu akan diadakan di dalam ruangan. Sony, seorang CEO di perusahaan besar. Pada Jumat sore, dia melaporkan adanya tindak kejahatan ke pihak kepolisian. Seseorang telah membobol kantornya, lalu mencuri dokumen perjanjian penting senilai ratusan juta rupiah. CEO itu memberi keterangan, "Setelah berhasil masuk ke kantor saya, si pelaku menghancurkan semua perabot. Kemudian dia membobol berangkas. Pintunya nggak bisa ditutup nih. Semua dokumen di dalam berangkas raib. Padahal kunci berangkas itu cuma saya yang pegang. Nggak ada orang lain yang bisa mengaksesnya." Si detektif segera membawa Sony ke kantor polisi sebagai tersangka utama. Loh, kenapa? 5 detikmu dimulai dari sekarang. Kalau memang dibobol, pintu berangkas gak akan bisa ditutup, sama seperti pintu di ruangan itu. Tapi Sony bisa membuka sekaligus menutup berangkas itu dengan kuncinya. Nico seorang detektif swasta yang sedang berlayar menuju Norwegia. Suatu pagi, kapten kapal mendatangi kabinnya karena memerlukan bantuan. Rupanya, dia sedang mempelajari peta yang sudah berumur 100 tahun, sampai ketiduran di anjungan kapal. Saat dia bangun, jam tangannya yang mahal sudah hilang. Nico memanggil 3 orang terakhir yang saat itu berada di anjungan kapal, kemudian menginterogasinya. Pelaut bilang, dia lagi buka sekoci karena saat itu ada topan di Norwegia. Untuk jaga-jaga, barangkali para penumpang harus meninggalkan kapal. Si juru masak mengatakan, dia sedang menginventarisasi stok yang dia perlukan di Norwegia. Lalu, kepala teknisi bilang, dia lagi jalan menuju ruang mesin bersama 2 pelaut lain karena salah satu mesinnya bermasalah. Nico tahu persis siapa yang berbohong. Apa kamu tahu juga? Oke, waktumu cuma 4 detik. Pelakunya si pelaut. Gak ada sekoci yang dibuka. Lagi pula, saat terjadi topan, sebaiknya tetap ada di kapal. Dalam kondisi begini, naik sekoci akan sangat berbahaya. Saat libur panjang, Sally pergi ke Hawaii selama 6 minggu. Setelah dia pulang, rumahnya berantakan dan anjingnya hilang. Dia segera menghubungi polisi dan ditindaklanjuti dengan investigasi. Detektif Mahmud tidak mendeteksi adanya tanda-tanda pembobolan. Dan anehnya, di atas meja terdapat buah segar. Dia menanyai 3 orang. Anak Sally bilang, "Saya nggak pernah datang ke rumah mama kok, Pak. Saya kan alergi dengan anjing." Pembantunya bilang, "Saya terakhir ke sini seminggu yang lalu untuk bersih-bersih rumah, ngasih makan anjing, bawa makanan, lalu pulang." Kepala pelayan punya keterangan lain. Dia mengatakan, "Saat Sally pergi, saya juga berlibur. Baru kemarin sampai nih, Pak. Ini tiketnya." Dalam 3 detik, Detektif Mahmud langsung tahu pelakunya. Kepala pelayan, meskipun tanggalnya sama, tapi tahunnya 2019, bukan 2020. Saat malam Halloween, Lisa pergi ke bioskop bersama suaminya. Karena si suami telat, dia harus duduk dulu sambil menunggunya. Ketika lampunya dimatikan, 2 orang duduk di sampingnya. Baju cowok di sebelah kiri dipenuhi bercak-bercak merah. Dia memegang tas dengan percikan berwarna merah. Isinya juga penuh tanda tanya. Di wajahnya terdapat banyak goresan, sedangkan cowok di sebelah kanan berkulit pucat. Matanya merah terang dan tangannya memegangi boneka nyeremin. Duh, Lisa perlu ke kamar mandi nih. Salah satu dari mereka adalah suaminya. Tapi yang mana? Yang duduk di sebelah kanan atau kiri? Waktumu cuma 3 detik.
Yang sebelah kiri, saat itu Halloween, dan mereka memang pakai kostum yang serem-serem. Tapi coba deh, lihat jari mereka. Cowok yang di sebelah kiri pakai cincin kawin yang sama seperti Lisa. Nah, berarti dia suaminya. Kalau cowok yang di sebelah kanan, dia memegang boneka yang kelihatannya gerak-gerak tuh. Lucy menggelar konferensi bimbingan karir untuk menginspirasi mahasiswa muda dalam mengejar impian. Dia mengundang 1 orang dari masing-masing profesi. Setelah konferensinya berakhir, Lucy baru sadar kalau lukisan termahal di ruang itu telah hilang. Dia menghubungi polisi, dan mereka menggeledah koper dari 3 profesional terakhir yang meninggalkan ruangan. Ahli listrik membawa tas berisi kabel, papan sirkuit, obeng kecil, dan solder. Tukang ledeng punya kunci pas, palu, dan pipa plastik. Sedangkan dokter hewan punya laser, palu, bor, lampu neon, dan sepasang sarung tangan lateks. Dari ketiga orang ini, mana yang tidak jujur? Waktumu 2 detik. Dokter hewan. Sebagian besar barang di tasnya gak punya kaitan dengan profesinya. Dia juga pakai sarung tangan agar sidik jari gak membekas. Dadah.